Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Gunawan, NIM 1012-368. Baiklah, yang pertama-tama saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Administrasi Peradilan, yaitu Bunda Mustia RH SAG MC. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance dan klasifikasi pegawai di pengadilan agama. Materi ini penting untuk kita pahami karena tata kelola yang baik adalah fondasi dari kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, khususnya pengadilan agama. Selain itu, kita akan membahas juga bagaimana struktur pegawai di pengadilan agama dibagi berdasarkan tugas dan fungsinya. Pengadilan agama memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan dipercaya masyarakat, lembaga ini harus menerapkan prinsip good governance. Apa itu yang dimaksud dengan good governance? Good governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan dalam pengelolaan negara dan sumber daya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi konsep ini menekankan pada tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kemudian prinsip-prinsip good governance. Ada 9 prinsip utama dari good governance. Yang pertama adalah partisipasi. Apa yang dimaksud dengan partisipasi? Yaitu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah aturan hukum, yaitu semua pihak tunduk pada hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses dan informasi. Kemudian yang keempat adalah responsivitas, yaitu cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kelima adalah konsensus, yaitu kebutuhan diambil berdasarkan kesepakatan. Yang keenam adalah keadilan dan inklusivitas, memberi kesempatan bagi semua pihak. Yang ketujuh adalah efektivitas dan efisiensi, yaitu adalah memanfaatkan sumber daya secara optimal. Yang kedelapan adalah akuntabilitas, pihak yang berwenang bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kesembilan adalah visi strategis, yaitu memiliki arah dan tujuan jangka panjang. Kemudian implementasi good governance di lembaga peradilan. Dalam lembaga peradilan, penerapan good governance bisa dilakukan melalui transparansi dalam putusan, akuntabilitas hakim dan aparat peradilan, pelayanan publik yang prima, serta penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi pihak luar. Hal ini akan menciptakan peradilan yang profesional dan dipercaya masyarakat. Struktur pengadilan agama. Pengadilan agama berada di bawah Mahkamah Agung dengan kewenangan menangani perkara umat Islam seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, hingga ekonomi syariah. Semua bidang ini memerlukan pemahaman hukum Islam yang mendalam serta manajemen peradilan yang rapi. Kemudian klasifikasi pegawai pengadilan agama. Apa itu yang dimaksud dengan klasifikasi pegawai pengadilan agama? Yaitu adalah pembagian pegawai berdasarkan fungsi dan kedudukannya. Ini penting agar kita tahu siapa yang bertanggung jawab dalam proses yudisial dan siapa yang mengurus administratif. Secara umum, pegawai terbagi menjadi dua, yaitu peran yudisial dan peran administratif. Klasifikasi utama pegawai ada 4. Yang pertama adalah hakim. Tugas dari hakim ini adalah memutuskan perkara, harus independen dan tidak memihak. Yang kedua adalah panitra, yaitu mengurus administrasi perkara dan dokumen peradilan. Kemudian yang ketiga adalah jurusita, yaitu melaksanakan perintah pengadilan, seperti memanggil pihak terkait dan menyampaikan putusan. Yang keempat adalah pegawai fungsional dan struktural, serta sekretaris, kasubag, bendahara, arsiparis, peranata, komputer, dan lain-lain. Baik, kesimpulan dari good governance ini adalah penting dalam lembaga peradilan termasuk pengadilan agama dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Kita dapat mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional. Sementara itu, klasifikasi pegawai memastikan setiap orang menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya, sehingga kinerja pengadilan lebih efektif. Mungkin demikianlah kesimpulan yang dapat saya berikan dan saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.